Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru semua. Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya kita menyusun kisi-kisi soal sebagai salah satu instrumen untuk syarat membuat soal asesmen ya kepada para peserta didik kita. Adapun yang akan saya share dan bagikan ini adalah yang dijadikan patokannya atau jadi pedomannya adalah menggunakan silabus dan juga kata kerja operasional taksonomi Bloom, atau bisa juga ibu bapak pergunakan pemetaan kompetensi dasar pada tiap semester ya. Baiklah, masuk saja kita. Di sini saya sudah siapkan sebuah format ya, format kisi-kisi asesmen sumatif semester genap, dimana di sini terdapat beberapa shift ya. Ada data sekolah, juga ada tema 5, 6, 7, 8 yang kebetulan pada saat ini yang saya bagikan share itu adalah pada kelas 3 semester 2 ya. Baiklah, kita masuk saja ke sheet dokumen sekolah sebelum kita memasuki kisi-kisi soalnya atau matrik kisi-kisi soalnya. Yang pertama itu di sini ada sebuah data sekolah yang harus di entry, juga harus disiapkan juga jadwal asesmen sumatif semester genapnya itu sendiri ya ibu bapak, sudah harus disusun ya. Ini untuk mempermudah nanti mengisi ke tema-tema berikutnya, dimana kebetulan untuk format jadwal di wilayah kami itu seperti ini ya. Untuk tema itu dibagi ke dalam 2 sesi ya, 2 jam ke-1 jam kedua, dimana sesi pertama itu muatan mata pelajarannya PPKN Bahasa Indonesia, kemudian sesi keduanya atau jam keduanya itu muatan mata pelajarannya adalah matematika SBDP PJOK ya. Terus untuk kelas yang lain, kelas 5 itu untuk jam pertama PPKN Bahasa Indonesia dan jam keduanya IPA IPS SBDP ya. Jadi kita perlu mendesain sebuah kisi-kisi disesuaikan dengan muatan mata pelajaran pada jam pertama juga jam kedua itu ibu bapak ya. Ini yang menjadikan patokannya atau pedomannya. Jadi ibu bapak silakan isi nama sekolahnya ya, isi nama sekolahnya ini sebagai contoh saja, SD di saya, kemudian kepala sekolahnya juga diisi, kemudian NIP kepala sekolah, kemudian diisi juga nama guru kelasnya, terus NIP-nya kalau ada, kemudian tempat ya, tempat dan tanggal penetapan dibuatnya kisi-kisi, kemudian diisi juga kurikulumnya ya. Kebetulan untuk tahun 2002-2023 ini sekolah kami menggunakan kurikulum 2013. Kalaupun menggunakan kurikulum Merdeka, ibu bapak silakan saja diisi dengan kurikulum Merdeka. Kemudian isi juga kelasnya, kelas berapa ya. Nah itu data yang harus diisi terlebih dahulu. Kemudian setelah ini selesai, maka kita masuk pada kisi-kisinya itu sendiri ya ibu bapak. Nah
Jadi di dalam kisi-kisi ini ada label kisi-kisinya ya. Pada semester berapa juga, tahun pelajaran juga, nama sekolahnya itu Bapak. Kemudian di sini juga ada kolom-kolom berupa identitas ya. Identitasnya kelas berapa di sini, kelas 3 di sini contohnya. Kemudian tema atau matpelnya di sini temanya tema 5 untuk matpel PKN dan bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Untuk jam keberapanya nih? Jamnya jam ke-1 ya, mulai dari jam 7.30 sampai dengan 9.00 atau lokasinya 90 menit. Terus kurikulum berapa nih? Kebetulan ini sudah terisi secara otomatis dilingkan. Kemudian banyak soal dan bentuk soalnya ya, dimana ibu bapak mau mempergunakan PG, isian atau esai, atau mungkin senangnya PG sama isian saja. Jadi sini di deskripsikan di sini. Kemudian hari tanggalnya untuk tema 5 ini hari apa, tanggal berapa. Kemudian penyusun itu sendiri yaitu ya guru kelasnya. Nah, itu untuk kolom identitas. Kemudian di bawahnya itu ada tabel matriks, berupa tabel matriks ya, dimana di dalamnya itu harus berisi tentang muatan pelajaran itu sendiri ya. Di sini ada 2 mata pelajaran kebetulan untuk jam pertama ini, yaitu PKN dan bahasa Indonesia. Kemudian juga harus juga terisi juga kompetensinya, kompetensi dasarnya untuk kurikulum 2013 ya. Kemudian materinya, kemudian indikator soalnya, kemudian bila perlu ditambahkan sub indikator soal. Kemudian ada kolom bentuk soal, ada level, ada nomor soal, juga bobot nilainya. Seperti itu Ibu Bapak ya. Nah, lalu bagaimana cara mengisinya ya? Cara mengisinya bagaimana? Tentunya kita isi dulu kolom nomor di sini. Yang pertama adalah kolom 1, kemudian muatan pelajarannya apa? PKN ya di sini. Itu Ibu Bapak. Nah, kemudian setelah mengisi muatan pelajaran, di sini Ibu Bapak mengisi kompetensi dasar ya. Bagaimana cara mengisi kompetensi dasarnya? Ini diambil, kita lihat dari silabus Ibu Bapak di sekolahnya masing-masing atau yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah ya. Nah, ini sebagai contoh, ini pada silabus tema 5 kurikulum 2013 semester 2 ini pada kelas 3 itu tema 5 terdiri atas 4 subtema ya, di sini sebagai contoh ya Ibu Pak. Nah, bagaimana kompetensi dasarnya? Di sini pada silabus itu kan pada kompetensi dasar terdiri atas 4 aspek ya. Aspek KI1, KI2, KI3 dan KI4. Nah, kompetensi dasar yang kita masukkan ke dalam matriks tabel kisi-kisi yang diambil adalah aspek kognitif ya. Biasa ini diawali dengan huruf atau angka 3 di sini ya. 3, 4 ini ya. Untuk pada subtema 1 ini ternyata ada 1 KD ya. Nah, setelah kita lihat ini kita masukkan kompetensi dasar yang satu ini ke dalam tabel matriks ya. Di sini kita masukkan Ibu Bapak ya, 3, 4. Kemudian untuk deskripsinya yaitu
KD-nya memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, itu untuk mengisi KD-nya. Ya, kemudian untuk misi materinya bagaimana? Ya, kita lihat lagi ke silabusnya, materinya. Nah, kebetulan di sini ada materi pembelajarannya. Kita lihat di dalam silabus materinya tentang apa di sini. Kebetulan di sini ada contoh sikap bersatu, kemudian ada lagi sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, Ibu Bapak, ini materi ini masukkan ke dalam tabel matriks ke sini kedua-duanya ya. Masukkan yang pertama itu masukkan, copy pastekan saja, kemudian yang kedua juga masukkan. Nah, itu ya. Setelah kompetensi dasar ini sudah diisi, juga materi pembelajaran diisi, kemudian menginjak pada indikator soal ya. Nah, di mana kita lihat lagi ke silabus ya. Indikator di sini Ibu Bapak lihat ya. Di sini tadi diawali dengan 3, 4 ya. Nah, pada indikator di sini ternyata ada 2 indikator, 341 dan 342. Nah, gitu Bu Bapak ya. Jadi ini copy pastekan saja Bu Bapak ke dalam tabel matriks di sini ya. 341 di sini tuliskan, kemudian deskripsi juga pastekan ke sini Bapak ya. Ke indikator soal. Ini untuk yang pertama ya. Itu 341, kemudian yang kedua 342 Ibu masukkan ke sini ya. Juga deskripsi indikator soalnya. Apakah sudah cukup sampai di sini ya? Karena di sini untuk suatu penilaian tidak mungkin kita membuat soal cuman satu dalam satu indikator soal ya. Perlu kita kembangkan lagi ini menjadi beberapa sub indikator ya, supaya dalam penilaian itu tidak hanya satu instrumen atau satu item saja. Karena jikalau satu salah, kalau satu item berarti itu tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik pencapaian untuk indikator ini. Tidak ada alternatif yang lain itu Bapak ya. Bisa saja ini dikembangkan menjadi 3 atau 4 subindikator Ibu Bapak ya, yaitu. Nah, subindikator ini diambil dari mana Ibu Bapak ya? Boleh Ibu Bapak kembangkan sendiri atau boleh ambil dari silabus itu sendiri. Dari mana ngambilnya? Yaitu dari kolom penilaian dari silabus itu sendiri Ibu Bapak ya. Nah, kita lihat dari kolom penilaian di sini pada silabus ada penilaian terhadap sikap, ada penilaian terhadap pengetahuan, ada juga penilaian terhadap praktek atau kinerja ya. Juga biasanya ada portofolio. Nah, di sini Ibu Bapak ya. Nah, itu. Nah, untuk aspek kognitif ini yang kita ambil ini adalah penilaian berupa aspek pengetahuan Ibu Bapak ya. Nah, di sini Ibu Bapak lihat pada silabus itu ada aspek penilaian terhadap aspek pengetahuan. Nah, Ibu Bapak bisa jadikan ini sebagai sub indikator Ibu Bapak ya. Nah, ini Ibu Bapak masukkan saja, kopikan ke dalam tabel matriks ini Ibu Bapak ya. Nah, itu. Nah, setelah sub indikator ini Ibu Bapak baru menginjak pada bentuk soal ya. Kita berikan contoh satu sub indikator saja, karena untuk menentukan sub indikator yang lain Ibu Bapak bisa lihat ke silabus juga pada tema-tema selanjutnya dengan melihat KD-nya itu sendiri. Kalau di sini 34, di tema selanjutnya apakah masih 34
tidak gitu. Berikut indikator dan subindikatornya dilihat pada subtema 2 apa. Nah ini subtema 3 kelewat ya. Nah untuk PKN ini subtema 2 ya. PKN ini subtema 2 ya. Pada PKN di sini itu aspek indikator kompetensi dasarnya masih yang digunakan 34, juga indikatornya 341 342 masih sama Ibu Bapak ya. Nah itu masih sama ya, cuman mungkin materinya juga masih sama, jadi tidak perlu kita masukkan lagi ya, tinggal lihat subindikatornya dari kolom penilaian apakah ada tidak. Nah kebetulan di silabus ini tidak ada. Kalau tidak ada kita cari lagi di pada subtema berikutnya ya. Ini pada subtema 3 ya, lihat PKN di sini 34 masih juga KD-nya 34, juga indikatornya masih 341 342. Kemudian materi pembelajarannya masih sama ya, jadi tidak perlu kita pindahkan lagi ke tabel matriks. Tinggal Ibu Bapak lihat di kolom penilaian ya. Di sini pada aspek pengetahuan penilaian PKN ini ada nih yang harus diukur pada peserta didik ini ya, dengan diharapkan bahwa siswa itu mampu menjelaskan bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu. Nah ini dijadikan subindikator yang dimasukkan ke dalam tabel matriks di sini ya, berikutnya itu ya tabel. Nah, dimasukkan saja Ibu Pak ya. Nah untuk menambah laginya lihat di silabus untuk subtema selanjutnya apakah ada atau tidak ya. Pada subtema 4 di sini, pada subtema 4 PKN-nya masih 3, KD-nya 34, juga indikator 341 dan 342 ya. Nah untuk materinya ini itu ada yang berbeda di sini ya. Nah ini bisa Ibu Bapak masukkan ya, bentuk persatuan dan keberagaman materi pembelajarannya ya. Jadi bisa dimasukkan ke materinya di sini Ibu Bapak ya, bentuknya. Nah kemudian yang satu laginya itu adalah sikap persatuan yang ada di lingkungan. Ibu masukkan lagi ke sini, ke kolom materi yang ada pada tabel matriks. Nah itu kemudian lihat lagi untuk subindikatornya ya, karena indikator sama masih 34142. Subindikatornya apakah ada tambahan atau tidak ya, lihat kolom penilaian di sini ya. Untuk PKN di sini apa ini kan ya. Nah ternyata ada nih aspek yang dinilainya, aspek pengetahuannya. Nah ini Ibu Bapak copy pastekan saja ke tabel matriks di sini Ibu Bapak ya. Nah itu lihat ya Ibu Bapak satu ya. Nah itu untuk PK-nya ada satu di sini ya, tinggal masukkan saja ke sini Ibu Bapak ya. Nah itu. Nah, kemudian kalau Ibu Bapak mau menambahkan lagi, bisa kembangkan subindikator ini dengan memperhatikan daripada materi pembelajarannya, juga lihat juga indikator soalnya ya. Tentunya harus mengacu pada nanti kompetensi dasar ya yang menjadikan barometernya itu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah bentuk soal. Nah, Ibu Bapak ini menentukan bentuk soal daripada subindikator ini apa. Misalkan PG saja untuk ini ya. Misalkan ini bentuk soalnya PG ya, misalkan. Kemudian levelnya
Nah, level di sini ada 3 level ya. Ada level load, mods, dan hots ya. Misalkan ini masuknya, lihat ibu kata kerja daripada subindikator ini apa ya. Misalkan di sini adalah memberi contoh. Memberi contoh itu masuk ke level berapa? Oh, masuk level 1 misalkan ya. Itu ya. Tinggal tik level 1 ibu Pak ya. Kemudian ini untuk soal ini kita simpan di nomor soal berapa? Misalkan nomor 1 ya. Misalkan yaitu. Kemudian untuk bobotnya ini berapa soal ini ya. Untuk bobot ini kan lihat dari tingkat kesulitannya ya. Kalau tingkat kesulitannya load ya cukup saja, mungkin ditentukan saja 1 ya untuk level 1 ya. Kecuali kalau untuk level 2 dan 3 ibu bapak bisa lah bobot diberikan 2 atau 3 ya. Nah, seperti itu ibu bapak ya. Nah, hal ini dilakukan untuk materi yang lainnya ya ibu bapak ya. Misalkan untuk bahasa Indonesia ya. Nah, tinggal masukkan saja bahasa Indonesia, kemudian KD-nya apa, ibu bapak lihat di pada silabus yang digunakan oleh sekolah ya, yang sudah ditetapkan oleh sekolah atau yang sudah dibuat dan di ACC oleh semua dewan guru dan kepala sekolah ya, yang sudah dibukukan itu ya. Nah, itu bapak sebagai ya, jadi lihat ini sebagai patokan pedomannya adalah yang saya gunakan adalah silabus ibu bapak ya. Itu untuk menyusun soal-soalnya. Bisa jadi nanti kalau semua sudah masuk ke sini, ibu bapak tinggal memperhitungkan kalau jumlah soal di sini PG 20, isian 10, esai 5 ya. Kalau belum memenuhi PG-nya sesuai dengan ini, tinggal ibu bapak tinggal kembangkan saja melalui subindikator ya, dimana ibu bapak juga harus memperhatikan daripada kaidah-kaidah penggunaan kata kerja operasional ya, yang pada umumnya yang digunakan adalah taksonomi Bloom ya ibu bapak ya. Jadi taksonomi Bloom ya kita gunakan sebagai kata kerja untuk pengukuran level ya, level daripada soal itu sendiri ya di sini ya, untuk menentukan levelnya apa yaitu ya. Itu mungkin ibu bapak yang bisa saya bagikan tentang bagaimana caranya kita menyusun kisi-kisi penilaian atau kisi-kisi asesmen sumatif semester genap pada tahun pembelajaran 2022 maupun 2023. Nah, bagaimana dengan kurikulum merdeka? Itu pada intinya itu tidak jauh berbeda secara konsepnya ibu bapak ya, cuman tinggal ganti istilahnya saja ya. Ibu bapak yang digunakan bukan silabus mungkin untuk kurikulum merdeka ya, yang digunakan adalah bisa itu capaian atau CP-nya ya, yang sudah ibu bapak rumuskan dan buat dan tetapkan ya di sekolah masing-masing ya. Nanti itu bisa dijadikan pedoman dalam menyusun kisi-kisi asesmen sumatif ya ibu bapak ya. Mungkin itu yang bisa saya sedikit bagikan kepada ibu bapak semua ya. Semoga hal ini walaupun sedikit bisa bermanfaat buat ibu bapak semua ya. Mohon supportnya, mohon motivasinya, kritik dan saran senantiasa
saya nantikan dari ibu bapak semua untuk membangun demi tumbuh kembang dan majunya channel ini. Jangan lupa subscribe, like dan komennya juga. Kalaupun bermanfaat video ini, bisa tolong bagikan kepada rekan-rekan kita semua. Ditutup saja, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.